Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan drama tentang Rengas Dengklok. 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh sedang mendengarkan radio. Barusan saya mendengar berita tentang tahanan Jepang di radio Soekarno. Berarti Indonesia telah mengalami kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua seperti Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi pada negeri kita. Kita harus segera memanfaatkan ini. Betul sekali, kawan. Di kediaman Soekarno, tiba Syahrir, Wikana, dan Darwis mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sekarang, Bung, malam ini juga. Ya, betul Bung, sekarang juga. Kalian semua ini tidak masuk akal. Kita sudah memikirkannya matang-matang. Masa sudah siap? Bantuan dari Peta dan Heiho tinggal menunggu komando. Jika harus terjadi kontak senjata dengan Jepang, juga jadilah. Kita harus menolak kemerdekaan dari Nippon. Kita harus memberikan kesan kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah negara pendudukan Jepang. Aku harus bicarakan ini dulu kepada Laksamana Maeda Untuk apa lagi? untuk memastikan semua ini. Melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Nippon masih bisa angkat senjata saat ini. Jika saudara-saudara memang sudah sanggup dan mampu memproklamasikannya, cobalah, saya pun ingin lihat kesanggupan dari saudara-saudara. Jika besok siang belum juga ditemukan, kami para pemuda akan bertindak dan menunjukkan kesanggupan saudara kaki. Jika tidak mau memproklamasikan, maka esok akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah. Ini leherku, seretlah ke pojok sana dan sudahilah nyawaku malam ini juga. Jangan menunggu sampai esok. Maksud kami bukan membunuh, Bung, melainkan kami ingin memperingatkan. Sudah, tidak ada gunanya kita meneriakkan ego kita masing-masing. Yang terpenting, kita sekarang menjaga situasi agar tidak terjadi kekacauan dan tidak terjadi pertumpahan darah. Hidup yang dipertahankan, tidak ada yang harus dibenarkan, Bung. Karena golongan muda sadar bahwa tidak ada tokoh lain yang memiliki wibawa dan kekuatan politik untuk mengorbankan revolusi selain Soekarno-Hatta, para pemuda pergi dengan wajah kesal. Golongan tua langsung membicarakan masalah tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya. Saya setuju. Menurut saya, untuk menghadapi serangan sekutu yang ingin menguasai negeri ini, untuk masalah kemerdekaan, kita harus membahasnya lagi pada sidang PPKI 18 Agustus. Ya, mereka kan masih muda, pikiran mereka tuh masih sangat pendek. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Bagaimana jika nanti berantakan? Baiklah, berarti kita semua sudah sepakat. Sepulang dari rumah Soekarno, Wikana menyusun sebuah rencana untuk mengamankan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang bersama kawan-kawannya di asrama Cikini 71. Selain kelompok penculik, kelompok lain juga bergerak membuat keributan kecil untuk menyamarkan aksi itu. Wikana beserta kawan-kawannya kembali mendatangi Soekarno dan Hatta, seraya mengatakan bahwa para pemuda melakukan pemberontakan. Kemudian, mereka meminta keduanya bersembunyi di luar kota untuk sementara itu, yaitu Rengas Dengklok. Para pemuda melakukan pemberontakan, menuntut Bung berdua untuk memproklamasikan tempat ini sudah tidak aman. Ikutlah dengan kami akan melindungi kalian. Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan juga Guntur dibawa pergi menuju Rengas Dengklok pada subuh dini hari tanggal 16 Agustus 1945. KI kebingungan karena kedua pimpinan mereka tidak datang rapat. Ahmad Subarjo yakin hilangnya mereka ada hubungan dengan pertengkaran kelompok pemuda malam sebelumnya. Sekitar pukul 4 sore, Subarjo, Sudiro, Yusuf Kunto, dan seorang supir segera pergi keluar kota mencari keberadaan Soekarno-Hatta. Ketika tiba di Rengas Dengklok, Subarjo kemudian dibawa untuk menemui komandan kompi bernama Mayor Subeno di tangsi Peta yang tidak jauh dari rumah tersebut. Kami datang ke sini untuk menjemput Soekarno dan Hatta untuk membawa mereka kembali ke Jakarta serta mempercepat proklamasi kemerdekaan. Apakah bisa mendesak mereka berdua untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelumnya? Itu tidak mungkin. Soekarno dan Hatta harus mengikuti rapat kilat. Bagaimana kemenangan besok? Berusaha, mungkin pukul 6 sudah selesai rapat.
Dan pada tengah hari, kami sudah siap untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana jika tidak? Mayor, jika tidak terlaksana, tembak matilah saya. Subeno yang puas atas jawaban tersebut lantas mengizinkan Subarjo bertemu dan membawa Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Subarjo bertemu Soekarno dan Hatta. Subarjo, bagaimana kondisi di Jakarta saat ini? Jakarta aman, tidak ada pemberontakan di mana-mana. Berarti kita telah menyanyiakan waktu kita. Kita segera ke Jakarta. Malam itu pula, para pemimpin mengadakan rapat persiapan proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita. Kita butuh tempat untuk membahasnya, tapi hari sudah malam dan Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Ketika Soekarno dan Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Diah dan surat kabar Asia Raya, Semaun Bakri dari Jawa Hokai, Sayuti Melik, Iwakusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Laksanakan tugas kalian. Saya akan menjaga keselamatan kalian. Di dalam ruangan, Soekarno, Hatta, dan Subarjo berdiskusi. Bagaimana Bung? Di antara kita tidak ada yang membawa teks proklamasi yang pernah kita tulis. Tata bahasa Bung paling bagus di antara kita. Bung yang susun naskah itu. Baiklah, tapi Bung yang menuliskannya. Ya. Susunan teks proklamasi hampir selesai. Atas nama siapa proklamasi ini, Bung? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Terus siapa yang akan menandatangani teks ini? Jika teks ini kita buat seperti milik Amerika. Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks ini ditandatangani oleh seluruh yang ada di sini. Saya tidak setuju jika teks proklamasi ini ditandatangani oleh PPK. Kenapa Anda tidak setuju? Karena hasil kemerdekaan Indonesia ini adalah hasil dari usaha kita sendiri. Lalu siapa yang akan menandatangani teks ini? Bagaimana jika teks proklamasi itu ditandatangani oleh ibu berdua? Baiklah. Teks proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Penyusunan teks proklamasi selesai pada pukul 4 pagi. Para pemimpin kembali ke rumah masing-masing. Di rumah Syahrir, seseorang mengetuk pintu rumah. Bung Syahrir, Masuk. lapor teks proklamasi sudah jadi, akan dibacakan besok pukul 10 pagi di rumah Bung Karno. Bantu saya sebarkan berita ini. Berita mengenai pembacaan proklamasi pun disebarkan melalui berbagai macam media. Pukul 10 pagi, di rumah Soekarno berkumpul banyak orang yang ingin menyaksikan pembacaan proklamasi. Setelah sambutan singkat oleh Soekarno, dilanjut dengan pembacaan proklamasi. Pengibaran bendera dilakukan dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Bung. Salam juga. Kalian ini dulu astaga. Jepang juga jadilah. Kita harus mengenal kemerdekaan dari Nippon. Lupa deh. Duh astaga. Setelah proklamasikan secepatnya. Cukup dulu, Pak. Ya, kami Prok. Ya, ilah. pertahankan. Tidak ada yang harus dibenarkan, Bung. Udah. Kabur. Oh, ya bubar. Oh, ulang.